Dan kualah Tuhan, selain puji dan sembah Kau, haleluya. Selain puji dan sembah Kau. Terima kasih ya Rohku, terima kasih ya Bapa. Selain memuji dan menyembah-Mu ya Bapa, kami bersyukur di pagi yang indah ini ya Roh Kudus, atas perbuatan-Mu yang ajaib, atas kemurahan-Mu ya Aba ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Urialala wakiana namuralala wakiana tasai. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Roh. Terima kasih tidak henti-hentinya Tuhan. Karena Engkau sendiri Tuhan manis Kau dengar ya Bapa. Haleluya. Terima kasih. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah pujian kami di pagi ini Tuhan manis di hadapan Engkau ya Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersyukur karena-Mu, dan hatiku bersyukur karena-Mu.
Terima kasih ya Bapa. Biarlah hati kami pagi ini bersuka oleh karena perbuatan-Mu ya Bapa. Oleh karena kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Karena Tuhan di pagi yang indah ini Tuhan ku merasakan kasih-Mu sungguh besar dalam setiap saat. Setiap waktu ya Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kurasakan Tuhan kasih-Mu sungguh besar dalam permasalahan kami ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Uralawakan anak matu kalalawak yanata. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Benar ya. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan ya Bapak. Mukjizat tetap Tuhan masih ada sampai detik ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa kami, inilah iman kami ya Bapak. Terima kasih ya Roh Kudus. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Terima kasih ya Pak. Udahlah waknan, udahlah waktianata. Saya mukjizat terjadi sekarang. Dimanapun kami berada. Kami mungkin dipisahkan dengan jarak dan waktu. Mungkin kami dipisahkan dengan tempat ya Pak. Tetapi Tuhan kami meyakini. Pada pagi hari ini mukjizat terjadi apapun yang kami hadapi. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Seperti Tuhan firman-Mu pagi ini yang akan Kau sampaikan Bapak, bahwa Tuhan kami mengimani Tuhan, bahwa janji-Mu seperti fajar pagi hari. Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Udahlah wakana nama tukalalah wakiana tata. Terima kasih Bapak. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini,
jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus, Bapa yang baik. Di pagi ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan sabda-Mu, sebelum Tuhan mendengar Tuhan sabda-Mu pagi ini, kami tahu Tuhan, kalau kami hidup dengan kesombongan, kalau kami hidup dengan kekayaan, Tuhan, tidak ada kebahagiaan bagi kami. Tuhan Yesus, Kau ingatkan pagi ini, seperti pujian ini Bapa, bahwa kami perlu Engkau Bapa, juga pada pagi ini, sebelum kami menghadap pagi ini Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Bapa, terima kasih. Mengingatkan dalam kehidupan kami tidak perlu sombong, kalaupun kami kaya, kalaupun Tuhan Kau berkati, tetapi kami ingin setia melayani Engkau Bapa. Di dalam kesendirianku, ku perlu Engkau Tuhan. Tak berdaya hidupku Tuhan, tanpa pertolongan-Mu. Tak
Saat hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkan ku darimu. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan? Hidupku tanpa pengharapan bila tak kenal kebenaran. Ini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami ingin tetap melayani Bapa, lebih setialah Tuhan. Terima kasih ya Rasul. Terima kasih ya Bapa. Saat hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkan ku darimu. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata? Terima kasih Adolf. Jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan. Sebentar ya Bapak, kami akan mendengar kata Tuhan, urapi hamba-Mu pagi ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Waktu saya serahkan Pastor. Shalom semuanya, selamat pagi. Semoga terdengar ya. Baik, saya akan coba share. Shalom semuanya. Baik, hari ini adalah hari ke-6 dari pembahasan Matius 7 dalam 29 ayat. Terima kasih Pak Widoyo yang memimpin kita untuk masuk di dalam pujian dan penyembahan. Dalam 29 ayat dikupas satu persatu. Ya, mulai dari Ibu Hening, kemudian Pak John Ferry, Pak John Winata, Pak Kian Lee, dan juga kemarin terakhir adalah Pak Rudi Darmawan. Dan kita akan melihat pembelajaran apa yang sedemikian besar, dalam, luar biasa, sehingga kita bisa takjub dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan melalui pengajarannya. Ya. Tuhan Yesus dalam Matius 7 bicara seluruhnya adalah bicara pengajaran, dan pengajaran. Ya, semuanya bicara hal-hal yang baik yang kita bisa pelajari dan kita bisa lihat. Oleh karena itu, dalam 29 ayat itu, kalau kita melihat ada salib Kristus, gabungan dari palang kayu salib yang horizontal maupun vertikal. Ya. Kalau saya gambarkan di sini adalah saya
atau ini Pak Kianli, atau ini Pak Widoyo, atau ini Ibu Lince, dan bergaul pasti kita dengan orang lain, baik di kiri maupun di kanan kita. Namun dalam perjalanan kita bukan hanya bergaul dengan orang-orang sekitar kita, manusia-manusia yang hidup, yang nyata secara fisik, tapi juga kita berinteraksi, berhubungan dengan Tuhan kita secara vertikal ini. Dengan Tuhan kita yang sudah menebus kita melalui darahnya, sehingga kita ditebus menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah dimerdekakan, sudah diampuni dosanya, sehingga semestinya hubungan yang dibangun antara kita, saya, dan juga semua orang, Ibu Yeni, Pastor Darius, Ibu Lina, Ibu Tuti, Christina, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, hubungan yang dibangun dengan Tuhan Yesus Kristus itu akan dicerminkan melalui hubungan kita yang hubungan dengan Tuhan Yesus yang tidak nyata itu maksudnya tidak terlihat secara fisik, itu akan dirasakan, dialami dalam hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita. Hubungan Ibu Bulan, Ibu Lena, Ibu Lydia, Ibu Deborah, Ibu Henny, dengan siapapun juga akan tercermin Yesus Kristus yang kita hubungkan, yang kita berelasi, berintimasi dengan Dia hari demi hari, bahkan secara luar biasa, waktu demi waktu, itu akan tercermin melalui hubungan kita, relasi kita dengan sesama kita, siapapun itu. Seperti itu ya. Nah, kita lihat Ibu Hening mengupas dari Matius 7 dengan perikopnya adalah hal menghakimi. Sehingga dibilang Tuhan Yesus berkata, kalau saya nih, Ibu Pardosi, Ibu Foni, Ibu Yulianti, Pak Andi, dibilang oleh Tuhan Yesus, jangan ya kamu menghakimi. Berarti bicara ke orang lain nih, supaya kamu juga tidak dihakimi. Ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu juga tidak dihakimi. Nah, Yesus itu selalu kalau berbicara itu selalu bukan asal bicara gitu ya. Maksudnya dia bicara dan dia akan melakukan dan menunjukkan bahwa apa yang dia katakan itu sama dengan apa yang dia buat. Sehingga kalau dibilang jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kita ingat Alkitab mencatat waktu sekumpulan orang datang kepada Yesus Kristus dan membawa seorang perempuan yang kedapatan tertangkap basah berzina. Dan mereka berkata, Tuhan Yesus, menurut hukum Taurat, menurut hukum yang ada, maka seorang yang kedapatan berzina, maka dia harus dilempari batu sampai dengan mati. Dan apa yang dikatakan kumpulan orang itu adalah benar. Saya nggak yakin apakah sekumpulan orang itu tidak disebut berapa orang juga, apakah 10 orang, apakah 20 orang, apakah 1000 orang, tapi banyak kumpulan orang itu. Apakah mereka semua yang menyaksikan atau hanya beberapa gelintir yang menyaksikan? Tapi gara-gara satu orang atau beberapa orang, dan dia berbicara sehingga orang lain berpendapat bahwa temuan itu kedapatan daripada kumpulan orang yang menyaksikan perbuatan zina itu adalah benar, sehingga mereka sepakat bahwa benar orang ini harus dihukum, orang ini harus dilempari batu, orang ini harus mati, nggak bisa hidup lagi. Dan dibawalah kepada guru, dibawalah kepada Tuhan, dibawalah kepada Yesus Kristus, supaya Tuhan keluar dari mulutnya, dia menjadi hakim dan dia akan menghakimi. Namun ternyata Tuhan Yesus hanya berbicara, jika di antara kamu ada yang tidak berdosa, maka dia yang pertama akan melempar batu kepada wanita ini. Jadi Tuhan Yesus tahu persis bahwa ini benar nih. Kenyataannya adalah sesuatu yang benar. Apa yang ditunjukkan, diperadakan kepada Tuhan Yesus adalah kondisi yang benar, bahwa wanita ini seorang wanita dengan Tuhan Yesus
dengan kumpulan orang banyak itu adalah faktanya adalah benar. Kejadiannya benar, real, ada saksi-saksi, karena pasti lebih dari satu orang, sehingga 2 orang aja udah dianggap sebagai saksi yang benar mengenai kedapatan melakukan hal tersebut. Dan Yesus hanya bicara, kalau kamu ada yang tidak berdosa, maka dia yang berhak untuk melempar pertama kali. Dan satu persatu mereka ternyata meninggalkan Tuhan Yesus dan wanita itu. Mulai dari yang tertua, mulai yang dari umurnya lebih banyak, yang tentu sudah menjalani kehidupan sedemikian rupa. Rupanya tindakan itu, tindakan meninggalkan Tuhan Yesus dan wanita itu menunjukkan bahwa statement atau pernyataan yang Tuhan Yesus lakukan itu menunjukkan bahwa iya, saya juga orang yang berdosa. Saya juga adalah seorang yang sebenarnya melakukan seperti wanita itu. Mungkin. Tapi memang nggak ketahuan. Tapi wanita ini kan ketahuan, sehingga diperhadapkan gini. Tapi saya pun adalah orang yang melakukan, tapi nggak ketahuan aja. Atau ada jenis dosa lain, atau ada jenis dosa lain. Sehingga boleh dibilang, kalau dibandingkan dengan wanita, kayaknya saya lebih banyak dosanya daripada wanita itu, yang kedapatan itu. Sehingga mereka akhirnya meninggalkan. Dan Tuhan Yesus langsung bertanya kepada wanita, kemana mereka itu? Ternyata tidak ada seorang pun yang masih ada di tempat itu dari kumpulan orang itu, karena mereka sudah meninggalkan wanita dan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Aku petik dalam menghapuskan, jangan berbuat dosa lagi. Disinilah kita belajar bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Tuhan Yesus katakan, itu dia sendiri melakukan sedemikian rupa. Nah, kita belajar nih, waktu Ibu Hening berbicara hari Senin, ya, ada nggak setelah firman itu terjadi, kita bertindak mulai menghakimi, merasa bahwa saya ini lebih baik daripada orang lain. Saya nggak melakukan seperti halnya orang-orang yang berdosa yang melakukan itu, tapi saya enggak. Sehingga saya menunjukkan bahwa saya lebih baik, saya lebih hebat, saya lebih kudus, lebih benar dibanding orang lain. Atau di hari Selasanya, atau di hari Rabunya. Saya akui kemarin itu saya kemarin 2 hari lalu, bahkan 2 hari lalu itu saya baru tahu bahwa anjing yang kami pelihara itu ternyata sudah 2 mingguan nggak dicuci rutin, ya, biasanya mingguan kayak gitu. Sehingga akhirnya salah satu anjing harus dibawa ke dokter, dan saya udah bilang ke yang biasa membersihkan grooming gitu, ya, yang datang ke rumah itu untuk datang, ternyata dia berjanji untuk datang, tapi ternyata nggak datang-datang juga. Terus dia sudah janji, kemarin pun termasuk dia janji untuk datang. Ya udah Pak, jam 2 gitu. Padahal ada peluang untuk mencari orang lain yang bisa datang untuk melakukan grooming atau membersihkan anjing tersebut. Namun ternyata ditunggu sampai jam 2 terus-menerus nggak datang juga. Sampai dengan sore pun nggak datang juga. Dalam perjalanan waktu itu saya pikir, ini orang gimana sih ini? Kok udah janji-janji, bahkan udah dari kemarin, kok sampai seperti ini, kenapa sih ini? Dan sebagainya lah, kayak gitu, ya. Namun dalam perjalanan berpikir itu, saya ingat akan firman Tuhan dibagikan Ibu Hening, dan juga dipikir akan kita jangan menghakimi atau berpikir apa-apa, jangan ada sesuatu terlintas di dalam pikiran. Saya nggak boleh loh, kita belum tahu, karena yang punya daripada yang ada bosnya gitu loh, bosnya sendiri nggak bisa hubungin dia rupanya. Barulah sore kemarin itu, sore atau malam, ya, hampir malam itu, dia bilang, infokan gitu, bahwa rupanya dia akhirnya datang walaupun sore, tapi ternyata dia kabelnya rusak, kemudian juga HP-nya ternyata memang mati, habis baterai. Dia dikontak oleh bosnya,
juga nggak reply dan sebagainya. Sama bos aja nggak reply, apa sama saya gitu. Baru malam-malam sampai bosnya bilang, Bapak coba aja janjian langsung sama orangnya. Bisa datang lagi nggak hari ini dan seterusnya. Dan malam itu kemarin itu baru tahulah dia bilang seperti itu. Jadi ternyata sangat berbahaya sekali bahwa kita menghakimi karena ukuran dengan penghakiman yang kita lakukan itu orang juga akan menghakimi dan mengukur kita. Nah, terus berjalan dalam hubungan kita dengan manusia. Kita diajar kembali dengan tema-tema lain yang kita dengar kemarin, yaitu di dalam Matius 7 ayat 11 saya ambil. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Pak John Ferry mengupas mengenai hal-hal tersebut sampai berbicara mengenai orang Medan seperti apa, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa coba kita melihat ya. Jadi jika kamu yang jahat dan juga dibandingkan dengan Bapamu yang di surga. Bapamu yang di surga, salib Kristus, Tuhan kita, Bapa kita, sudah menunjukkan pengorbanannya melalui kematian di kayu salib. Karena untuk menebus kita, orang-orang jahat, orang-orang berdosa. Jadi sebenarnya, kalau melihat perikop ini, kita melihat sebegitu besarnya Tuhan mau menyandingkan, bahkan membandingkan. Sebanding nggak sih kita yang jahat dengan Bapa yang di surga? Tidak sebanding sama sekali. Kalau saudara membaca beberapa ayat lain di kupasan-kupasan lain, maka kita akan mendapatkan sering Yesus membandingkan dirinya, pribadinya dengan kita. Contoh peristiwa mengenai seorang wanita atau seorang janda yang minta perkaranya dibela oleh seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati siapapun juga. Tuhan sampai membandingkan seperti itu. Hal yang sama juga di dalam Matius 7, Tuhan sampai seperti ini. Sebanding nggak? Enggak lah, kita yang jahat, tapi Tuhan mau loh membandingkan. Lihat ya, kita yang jahat. Kenapa kita yang jahat tahu bisa memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya? Karena di situ, Bapak mana sih, orang mana sih yang akan memberikan batu kalau anaknya minta roti, atau memberikan ular jika anaknya minta ikan? Kalau kamu yang jahat aja tahu memberikan pemberian baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Apalagi Bapamu yang di surga. Jadi perbandingan sangat-sangat kontras. Jadi kita yang jahat aja, yang sebenarnya tidak sebanding dengan Bapa, mau menegaskan, kamu yang jahat aja tahu kepada anak-anakmu. Apalagi Bapa yang di surga. Kita anak-anak yang meminta kepada Bapa pasti akan memberikan yang baik kepada kita. Salah-salah mungkin permintaan kita pikir adalah kita minta roti, kita minta ikan. Sebenarnya Tuhan memandang itu bukan roti, itu bukan ikan. Itu kamu minta batu, kamu minta ular. Makanya Tuhan nggak kasih. Kita pikir itu adalah yang tadi, tapi pandangan Tuhan enggak, itu sebenarnya berbahaya, itu berbisa, itu ular, bukan ikan yang kamu minta, bukan roti yang kamu minta, itu keras, itu bisa merusak tubuhmu dan sebagainya. Kemudian Pak John Winata juga mengupas mengenai Pak John Winata ya, Pak John Winata dulu ya, bicara mengenai segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi. Jadi ini lihat nih, apa orang ini lihat, kalau dia maunya adalah kalau orang melakukan atau bersikap kepada dia, ada seperti apa yang diinginkan dia. Jadi segala sesuatu, apapun juga ya, entah diperlakukan, entah saya mau dihargai, saya mau dihormati, saya tidak mau dicemooh, saya tidak mau ditipu, saya tidak mau dibunuh, saya tidak mau dicuri, dan sebagainya. Maka segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain juga perbuat kepada, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh kitab Taurat
kitab hukum Taurat dan juga kitab para nabi. Kemudian hari keempat, Pak John, Pak Kian mengupas salah satunya bicara ayat ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Luar biasa kan? Wow, worshiper banget deh. Tapi setelah ibadah, setelah memuji, ada orang yang ngeselin, ada suami yang ngeselin, ada istri yang ngeselin dia, ada anak yang ngeselin dia, dia lupa mengenai ayat ini. Baru aja ngomong Tuhan, Tuhan. Baru aja ngomong Engkau Allah yang hebat dan luar biasa. Keluar makian, keluar tangannya ikut juga bergerak, melukai baik hati maupun secara fisik. Entah itu anaknya, entah istrinya, entah suaminya. Jadi bukan setiap orang yang berseru kepadaku, tapi adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Dan terakhir kemarin, Pak Rudi Darmawan mengupas juga sedemikian satu persatu di ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ya, setiap orang yang mendengar, semua lihat ya, ini bicara perkataan, ini bicara mengenai Bapa, bicara di sini semua nih. Setiap orang yang mendengar perkataanku, setiap orang yang mendengar firman Tuhan, setiap orang yang mendengar, membaca akan firman Tuhan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Wow. Jadi ada pengulangan kalau kita lihat apa yang dikupas Pak Kianli, apa yang dikupas oleh Pak Rudi, ini mendengar, melakukan, mendengar, melakukan. Jadi ternyata hubungan kita dalam perjalanan kehidupan kita bukan hanya kita dengan sesama, kiri dan kanan, tapi juga dengan relasi kita dengan Tuhan. Setiap orang mendengar, semua orang mendengar yang sama. Kisah orang yang kedapatan, ya. Orang yang kedapatan tertangkap basah tadi. Kan saya yakin, tadi saya bilang, Alkitab memang tidak mengupas apakah kumpulan orang itu semuanya menyaksikan. Menurut saya mungkin tidak semua. Beberapa orang ia menyaksikan. Kemudian beberapa orang itulah teriak-teriak dan orang yang sekelilingnya mendengar. Oh iya benar, kalau kedapatan ini yuk, dia harus dihukum, dia harus dihakimi, dia harus dibunuh, dia harus dilempari batu. Tapi lihat, waktu dia datang kepada Tuhan Yesus Kristus, lihat ya, semua orang, kumpulan orang kecuali Yesus Kristus, dan tentu aja orang yang kedapatan itu dia tidak bisa mengelak. Tapi ada pribadi Tuhan Yesus Kristus sekeliling itu. Bisa nggak dalam perjalanan kehidupan, dalam kumpulan orang, kita bisa bertindak, bisa mengambil sikap yang berbeda dengan kumpulan orang yang banyak itu. Kumpulan orang banyak itu sepakat dia harus dihukum. Dia harus dilempari batu. Tapi Tuhan Yesus enggak. Sama dalam perjalanan kehidupan kita, kita bisa diperhadapkan seperti itu. Kita tahu ada yang nggak benar, tapi ini kumpulan orangnya lebih banyak daripada saya. Saya berani nggak berdiri teguh, berkata lantang, berbicara dengan lemah lembut, dengan tegas, bahwa itu nggak benar. Seperti halnya apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena saya mau bukan hanya mendengar perkataan firman Tuhan, tapi juga mau melakukan apa yang benar yang diajarkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini penting untuk melihat hal-hal tersebut. Dari berbagai hal ini, coba kita lihat. Ternyata Tuhan itu berbicara banyak hal nih. Mengenai mata lah, selumbar lah, balok lah, orang munafik lah, barang kudus lah, anjing bahkan disebut. Mutiara yang berharga disebut.
babi yang kita makan juga disebut di sini. Dan kalau kita lihat, kita kelompokkan coba. Ternyata ya, dalam 29 ayat dari Matius 7, Tuhan Yesus memaparkan, berbicara itu secara luar biasa. Karena apa? Dia bisa menghubungkan, mengkoneksikan mengenai orang, mengenai barang, mengenai binatang, mengenai alam, mengenai panca indera, mengenai pohon-pohonan, dan sebagainya. Orang bicara dalam kelompok itu bisa mengenai orang lain, gambar tadi di bawah, atau bisa diri kita sendiri. Berbicara, ada bicara mengenai, kamu jangan seperti orang munafik, mengupas, mengisahkan apa yang di-sharing di hari pertama. Ya. Ada saudaramu, kemudian juga ada, hati-hati, ada nabi palsu, mengenai ajaran sesat, dan sebagainya. Ada kamu yang jahat, ada yang anak, ada ahli Taurat, ada juga orang bijaksana, ada orang bodoh. Nah, kita di kelompok mana nih? Kita maunya adalah tetap menjadi orang bijaksana. Kita nggak mau menjadi orang bodoh. Kita maunya adalah orang benar, bukan orang yang munafik, dan sebagainya. Kemudian Tuhan juga berbicara mengenai alam. Ada hujan, ada banjir, ada anggur, pohon-pohonan, dan buah-buahan. Ada semak duri, ada buah ara, ada rumput duri. Bahkan barang juga selumbar dan balok yang waktu yang lalu saya sampaikan. Ada pintu yang sesak, ada buah yang baik, tidak baik, pohon yang baik dan tidak baik, ada rumah, ada batu, ada pasir. Wow, ada batu dan pasir. Dikupaskan mengenai dua macam dasar katanya. Kalau kamu membangun rumah di atas batu, maka waktu banjir datang, angin datang, maka rumah itu kokoh. Tapi kalau kamu bangun itu adalah seperti orang bijak. Tapi kalau kamu bangun rumah di atas pasir, waktu hujan, badai datang, waktu angin datang, maka runtuhlah rumah itu. Saya yakin kita pernah menjalani perjalanan atau pernah ke laut lah, ke pantai. Dan saya suka sekali pantai, dan ada beberapa kali, dan di pinggir pantai itu selalu bisa ketemu entah itu bukan hanya pasir ya, tapi ada batu-batu atau bukan cangkang daripada kerang-kerangan ya, seperti ini. Sebentar, ini kelihatan ya? Ini kelihatan nggak ya? Share-nya dilepas dulu. Sorry? Sharingnya dilepas dulu baru kelihatan. Oh, harus di stop dulu ya? Iya. Sorry. Ya, di stop dulu. Ini kelihatan ya? Iya, kelihatan. Apa ini? Pak Hendy? Yang kerang itu, siput. Kayaknya suka siput nih, Pak. Keong. Kerang-kerangan. Kerang. Ini apa juga? Wah, ini putih nggak bisa kelihatan. Wah, yang putih nggak bisa kelihatan ya? Ada itu. Wah, nggak kelihatan. Ini adalah batu nih. Batu. Yang saya pegang. Oh, kalau itu nggak kelihatan ya. Jadi ada batu. Sehingga kalau saya pegang di tangan saya, batu ini ya. Kemudian itu kan ada ombak ya. Saya taruh batu ini di atas batu. Batu yang saya pegang ini kan kotor, biasanya banyak pasir-pasir kan. Saya mau bawa nih, entah kerang-kerangan juga di atas tangan, ada telapak tangan ini. Saya taruh gitu, taruh di dalam air yang sedang masuk gitu ya. Maka pasir-pasir itu akan jatuh dari kerang-kerangan ini. Tapi batu-batu ini, yang berat-berat ini, yang keras ini, tetap dia nggak akan terbawa oleh badai, oleh ombak, oleh air yang besar itu. Jadi tetap akan ada di tangan. Tapi pasirnya, kalau saya mengambil segenggam pasir, saya masukkan celupan ke dalam air yang gelombang yang sedang berjalan, yang sedang menerpa ke arah saya, maka pasir itu akan terus dengan cepatnya dia akan hilang. Kumpulan pasir di genggaman tangan itu akan cepat hilang. Tapi segenggaman daripada batu-batuan yang saya pegang ini, ternyata nggak hilang. Tetap ada di tangan saya. Dan itulah yang sebenarnya diajarkan dalam dua macam dasar. Jadilah orang yang bijaksana. Sehingga kita tahu bahwa Tuhan sudah bicara
bahwa dalam perjalanan ini bisa ada hujan, bisa ada badai, dan biarlah kita membangun atau membangunnya di atas tanah yang kokoh sebagai orang yang bijaksana. Yang dikatakan tadi itu sebagai apa? Sebagai orang yang mendengar dan melakukan akan kebenaran firman Tuhan tersebut. Orang-orang Matius 7 ayat 28, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Tuhan mengingatkan bahwa kehidupan kita ini, bahwa nantinya setiap manusia itu akan berakhir. Ada kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal itu menjadi jaminan kita, tapi itu sangat ditentukan hidup kekal itu bukan pada saat kita masih hidup, tapi adalah terjadinya adalah sesuai dengan apa yang terjadi semasa kita hidup kekal. Makanya dibilang oleh Tuhan Yesus di pengajaran terakhir dua macam dasar itu, mau mendengar dan melakukan atau tidak mau mendengar dan tidak melakukan. Mendengar, jadi dua-duanya mendengar, tapi yang satu mendengar, melakukan, yang satu adalah tidak melakukan. Karena dua-duanya mempunyai dampak yang akan berbeda. Kehidupan akhir nanti akan Yesus Kristus sendiri yang akan menjadi hakim yang akan menentukan apakah kita masuk di dalam kehidupan kekal atau tidak. Dan Yesus lihat saja tadi ya, dalam 29 ayat, dia bisa menghubungkan satu dengan yang lainnya. Dalam alam semesta, dalam kehidupan ini. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita, waktu kita bisa mengingat ya, entah apapun juga. Dalam perjalanan kita bisa ingat melalui sekeliling kita, melalui orang, melalui barang, melalui kejadian, dan sebagainya. Kita bisa menghubungkan perkataan firman Tuhan apa ya. Waktu di pantai, seperti tadi saya bilang, waktu melihat pantai, batu, kemudian pasir, bisa belajar dari kebenaran atau dua macam dasar tersebut. Dan biar kita juga semakin hari percaya bahwa kita memang akan selalu takjub dengan pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Tadi dibilang mengenai hukum Taurat dan kitab para nabi, segala sesuatu yang kamu kehendaki dan sebagainya, itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7:12. Dan Matius 22:37 juga berbicara, jawab Yesus kepadanya, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu, itu hukum yang terutama dan pertama, dan hukum yang kedua. Jadi kasih Tuhan bicara yang tadi ya, vertikal, gambar salibnya adalah hubungan atau relasi keintiman kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi. Bicara adalah hubungan horizontal kita dengan sesama kita. Sehingga saya mengambil kesimpulan, ada 3 hal. Waktu kita ingat bahwa orang lain adalah diri saya sendiri. Jadi kalau kita mau melukai orang lain, kita sebenarnya sedang melukai, bukan melukai orang lain. Sebenarnya kita sedang melukai diri saya sendiri. Kan tadi dibilang, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Perbuatlah apa yang kamu ingin orang perbuat bagi dirimu sendiri, adalah lakukanlah sama seperti dirimu sendiri. Seperti kamu melakukan diri sendiri. Kemudian kedua adalah fokus. Fokus, panutan, teladan, pegangan kita, benchmark kita siapa? Tuhan yang mana? Karena hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang turun ke dunia, lahir ke dunia, dan mengalami kehidupan, dan memberikan pengajaran-pengajaran, dan mujizat-mujizat yang sedemikian rupa, dalam pelayanan yang berkeliling dari desa ke desa, yang pada waktunya dia harus mengalami penderitaan, melalui kematian dia di atas kayu salib, dan bukan hanya kematian yang dialami, ternyata dia bangkit pada hari ketiga. Bahkan bukan hanya bangkit, dia juga adalah naik ke surga. Dan janji-janjinya, tidak ada satupun janji Tuhan yang meleset atau diingkari oleh dia.
Manusia bisa terbatas, bisa bertahan, tapi akhirnya bisa janji yang sekian lama runtuh. Tapi Tuhan tidak ada satu janjimu. Janji yang terakhir Tuhan bilang bahwa Dia sudah menyediakan tempat bagi kita. Itulah janji yang kita nggak pernah tahu. Waktu nanti kita dipanggil, kita baru tahu. Tapi kita percaya pengajarannya itu adalah yang luar biasa, janjinya itu benar. Maka panutan kita adalah hanya kepada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, yang darahnya tercurah, supaya kita yang mestinya binasa tidak lagi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan yang ketiga adalah seperti apa yang dikupas dalam minggu kemarin juga, bukan hanya mendengar, melainkan melakukan. Anak saya dalam 1 bulan, dia harus bisa berenang. Nggak pernah berenang sebelumnya. Ya berenang biasa aja gitu. Bahwa dia nanti akan diuji di sekolahnya. 4 gaya berenang dia harus bisa lakukan. Mulai dari melompat dari pinggir pantai lagi, pinggir kolam, terjun masuk air, kemudian berenang gaya dada, berenang gaya bebas, gaya kupu-kupu, dan gaya punggung. Ya. Gaya punggung. Wow. Akhirnya apa? Akhirnya carilah orang yang bisa ngajar. Saya sendiri nggak semua gaya bisa gitu. Beberapa gaya saya bisa. Akhirnya dapatlah pengajar dan dia diajar. Waktu diajar, langsung dong, silakan terjun masuk. Diajar dengan teori. Dengan cara-cara, nanti harus gini ya, kakinya gini, tangannya gini, mukanya gimana, mulutnya gimana, ngambil nafasnya gimana. Itu adalah waktu di pinggir kolam renang. Dan dia belajar. Kira-kira menurut saudara, menurut Ibu Foni, menurut Ibu Bulan, Pak Ojak, Ibu Nini, Ibu Syana, Ibu Linda, kira-kira anak saya tuh dengerin terus aja, atau dia juga turun ke lapangan, kira-kira? Maksudnya turun ke kolam renang. Pasti, Ibu Mariana ya, pasti orang itu bukan hanya di pinggir, anak saya bukan hanya di pinggir kolam dengerin aja. Kemudian sebulan kemudian waktu tes, dia datang, waktu mau dites, oke, ke guru yang mau ngetes, saya kasih tahu ya, kalau gaya bebas gini, kayak gini. Pasti akan ditolak. Yang diinginkan oleh guru adalah, kamu lakukan, kamu perlihatkan bahwa kamu bisa gaya bebas, gaya dada, atau gaya katak, atau gaya suike, kemudian juga gaya punggung, dan gaya lumba-lumba, atau gaya kupu-kupu. Tentu saja dia harus bukan hanya mendengar, tapi dia juga harus melakukan. Jadi, dalam sebulan itu, apa yang dikatakan oleh gurunya, apa yang dikatakan oleh pengajarnya, dia dengar, dia lakukan. Dia dengar, dia lakukan. Dia dengar, dia lakukan. Sehingga, saya kagum juga, sebulan itu bukan berarti sebulan tiap hari ya, itu sebulan hanya kurang lebih 4 tiap hari Sabtu ya. Jadi, hanya sekitar 4 hari, dan dalam setiap pengajaran juga paling lama adalah hanya 2 jam. Tapi semua gaya, semua tindakan itu bisa dilakukan. Kenapa? Karena dia bukan hanya mendengar, tapi melakukan. Kalau hal-hal semacam itu aja kita lakukan, bukan hanya dengan melakukan, maka hasilnya akan berbeda dengan tidak melakukan. Di perjalanan atau di jalan-jalan, dulu-dulu sebelum pandemi, kita bisa lebih sering ketemu dibanding masa sekarang, orang-orang dengan mobil dengan tulisan, sedang mobil pengemudi lah, artinya sedang belajar. Saya yakin orang yang belajar itu tidak hanya duduk diam mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajaran cara menyetir, bagaimana ngerem dan sebagainya, bagaimana menyetir belok kiri, belok kanan, kemudian berhenti, nanjakan dan sebagainya. Pasti orang itu bukan hanya mendengar saja, tapi dia praktek. Sehingga akhirnya orang itu setelah melalui periode praktek di mana dia akhirnya berjalan bersama dengan pengajar di sisi dia yang akan mengarahkan, oke, maju, stop, rem, dan sebagainya, dia melakukan, maka akhirnya dia bisa berhasil dan mendapatkan SIM untuk bisa
mengendarai dengan bebas di lapangan dan bisa lepas belajar sendiri karena dia mendengar dan melakukan. Dan biarlah di dalam Matius 7 ini kita belajar banyak. Dan biar relasi kita dengan Tuhan Yesus Kristus yang dibangun hari demi hari, peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian, itu akan terrefleksikan keintiman kita, kedekatan kita, bagaimana kita dengan firman itu, kita mendengar aja atau melakukan. Dalam hubungan kita dengan sesama kita, dan dalam meresponi tiap kejadian, tiap peristiwa yang dialami hari demi hari. Ayat terakhir yang saya mau tunjukkan, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Roma 13. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi pengulangan kembali mengenai apa yang tadi kita sudah baca sama-sama. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sharing. Tuhan Yesus memberkati. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita bisa terus-menerus diubahkan untuk menjadi semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Saya stop share-nya ya. Silakan. Baik, terima kasih Pastor Arthur, begitu detail sekali ya membahas tentang Matius 7. Dari hari Senin sampai hari Sabtu kita membahas tentang Matius 7 dan sudah ditutup hari ini dengan ulasan-ulasan yang luar biasa firman Tuhannya ya. Luar biasa, detail sekali. Saya senang sama Pastor Arthur karena apa? Banyak sekali PowerPoint yang bagus yang bisa kita dapatkan dan kita bisa menerimanya dengan mudah ya, seperti itu masuk ke dalam pikiran kita ya. Baik, puji Tuhan, kita harus melakukannya, bukan hanya mendengar ya, seperti tadi anaknya Pastor Arthur mendengar cara teori-teori berenang, kalau tidak melakukannya maka tidak akan bisa berenang. Seperti saya, Pastor Arthur, hanya bisa mendengar, begitu terjun ke kolam renang, bukan gaya kupu-kupu, gaya dada, atau gaya punggung, tetapi gaya batu yang saya punya. Langsung kelelep gitu ya. Baik, kita akan tutup doa pagi kita, Pastor Arthur, mohon nanti untuk doa berkat. Tapi sebelum kita berpisah, nanti ada berkat melalui voucher ya yang akan TDP bagikan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Nanti jangan tinggalkan dulu supaya kita nanti bisa sama-sama mengikuti lucky draw voucher ya. Silakan Pastor Arthur, kita tutup. Oh, baik. Bapak di surga, kami bersyukur untuk berbagi kebenaran yang Tuhan singkapkan melalui setiap daripada kami. Kami bersyukur bahwa kami diciptakan dalam masa ini. Kami bersyukur bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman, berelasi dengan saudara-saudara seiman, selain kami berelasi dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, Tuhan yang real di dalam perjalanan kehidupan kami. Biar setiap firman yang setelah dikupas oleh banyak hamba-hamba Tuhan, oleh banyak mempelai-mempelai Kristus dari hari ke hari, kami mempunyai telinga yang secara khusus Tuhan ciptakan untuk mendengar. Tapi kami juga mempunyai tangan dan kaki, mempunyai hati, mempunyai pikiran, untuk kami meresponi segala kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu, untuk kami terapkan, kami hidupi firman itu. Sama seperti kami tidak hanya melihat makanan di meja dan dibiarkan, tapi kami mengambil makanan itu dan kami memakannya. Demikian itulah yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mendengar firman, tidak membiarkan firman itu diam saja, tapi menghidupi dengan cara adalah kami memakan akan firman itu. Artinya adalah kami melakukannya akan firman itu. Dan biar itu menjadi gaya hidup kami hari demi hari. Sehingga keintiman kami dengan Tuhan, dengan Bapa di surga, dengan Yesus Kristus, penebus kami, yang telah berkorban melalui kematian di atas kayu salib itu, menebus kami untuk menerima kehidupan yang kekal.
biar itu terus terjadi di dalam kehidupan setiap daripada kami. Karena aku memanggil engkau untuk menjadi serupa dengan aku, bukan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi menjadi serupa dengan aku dalam engkau berperilaku, dalam engkau beresponi, dalam engkau berkata-kata, dalam engkau memandang orang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kebenaran terus disingkapkan sehingga kami belajar dari berbagai hal. Tuhan akan menyatakan banyak hal melalui kebenaran-kebenaran, melalui setiap lingkungan di mana kami hidup ini, sehingga bahwa Tuhan itu memang ada di segala tempat, ada di mana-mana. Tuhan ada melalui penciptaan, Tuhan ada di dalam setiap kejadian, Tuhan ada di dalam semua yang ada di muka bumi ini. Tidak ada tempat di mana Tuhan tidak ada. Tuhan, Engkau adalah Allah yang hadir. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan, kami mohon berkat. Karena kami tahu kami perlu berkat daripada Tuhan untuk menjalani kehidupan kami ini hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat dan rahmat dari Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, kuasa, penghiburan, bahkan pengurapan dari Roh Kudus turun menyertai kita di setiap hari kita lalui sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Mari percaya dan bersyukur sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Arthur. Terima kasih, Terima kasih Terima kasih Pastor Shirley, terima kasih Pak Widoyo. Terima kasih semuanya. Oke. Tuhan memberkati Pak Bapak Ibu, kita buka kameranya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita buka kameranya ya. Nanti saya mohon Pak Andi boleh minta tolong untuk foto Pak. Ya, nanti TDP akan membagikan voucher untuk 2 orang ya, sebesar 50.000 satu orang. Voucher Shopee atau GoPay. Ya, jangan beranjak dulu. Silakan Pak Andi. Baik Pak Kenli. Kita foto ya. Kasih senyum yang manis buat Pak Arthur. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Sudah Terima Pak Kenli. kasih Pak Andi. Terima kasih Terima Pak Andi. Baik, kita masuk ke dalam Pak kuis ya. Arthur. Sebentar, kita masuk ke dalam kuis ya. Jadi semua bisa boleh main kuis ini ya. Kita rakit draw dulu ya. Semua bisa main, termasuk Pastor Arthur ya. Tapi yang nggak boleh main ada 2 orang, saya dan Pak John. Nggak, ini bandar. Bandar, bukan bandar ya. Jadi artinya ini adalah nggak boleh ya, karena memang PDP nggak boleh 2 orang ini ikut-ikut dapat hadiah ya. Ini karena kita mau bagi berkat buat teman-teman. Iya Pak. Ya silakan ya. Oke ya, ini dulu ya saya. Oke, saya share dulu. Baik, tolong dilihat namanya apakah sudah ada sebelum kita spin. Cepat aja. Oke, semua oke ya. Baik, saya mulai. Siapakah yang menjadi kandidat? Oke, Pastor Ibu Hedi, aduh, siapa ya? Rem dikit ya, Ulisa, Pak Arthur, Bu Syana, Pak Andi, Ibu Adriana, Ibu Kristina, Pastor Darius, aduh, Pastor Deborah. Oke, Pastor Deborah. Saya akan kasih pertanyaan nih, Pastor Deborah nih. Ya, sebentar. Pastor Darius. Pastor Darius, ada pertanyaan yang mesti dijawab Pastor Darius ya. Oke, pertanyaannya sangat gampang sekali ya, tapi jawabannya susah. Pakaiannya tadi kayaknya Pastor Deborah izin deh. Oke, oh Pastor Deborah izin ya? Kayaknya udah live. Nah, tadi baru. Halo udah Pastor Deborah. Pakaiannya mulai. Oh iya, Udah oke live. kalau gitu kita anulir ya. Beruntung kita ya. Sebentar. Oke, kita share lagi. Yang lain lagi ya, kita cari. Kita putar lagi.
yang beruntung hari ini? Tuh. Siap. Apa ya? Presiden. Hebat nih ini, bikin kayak gini. Oke, sebentar. Siapakah Bisa gitu. yang jadi pemenang kandidatnya adalah Ibu Aeng, Bu Lena, Ibu Lina, Bu Lince, Ibu Linda. Rem. Congratulations Ibu Linda. Apa ada Bu Linda? Bu Linda? Linda Christian. Bu Linda Christian? Ya, Pak. Oke, jawab ya Bu. Pertanyaan saya yang sangat gampang ya. Oke, hadiahnya adalah voucher GoPay atau GoFood 50.000 kalau Ibu bisa menjawab pertanyaan ini ya. Tapi kalau nggak bisa jawab akan dipotong 50%. Ya, pertanyaannya mudah, jawabannya susah. Ya, apalagi yang bikin pertanyaan itu lebih susah lagi, pusing kayak bikin pertanyaan ya. Gampang banget ya Bu. Ini Bu jawabannya ya, pertanyaannya Bu. Jika ada 1 kilo batu bata dan ada 1 kilo kapas, dijatuhkan ke atas kaki, apa yang lebih sakit Bu? Ya. Apa Bu jawabannya? Jika ada, saya ulangin ya. Jika ada 1 kilo batu bata dan 1 kilo kapas, ya. Dijatuhkan ke atas kaki. Terus ketika dijatuhkan ke atas kaki, apa yang lebih sakit? 1, 2, Dua-duanya 3. sama-sama sakit, Pak. Iya. Yang pertanyaan apa yang lebih sakit? 1, 2, 3, 4, 5. Hah? Kaki lah. Apa? Yang lebih sakit. Yang lebih sakit 1 kilo batu dan ada 1 kilo kapas ketika dijatuhkan di atas kaki, yang lebih sakit ya kaki dong. Kaki. Kita kunci ya, kaki. Wah, ini benar-benar hebat ini pengacara kita ya. Ternyata benar, yang adalah kaki kita yang sakit. Wah, hebat. Bu Linda dapat 50.000 voucher ya. Ibu Linda. Oke, yang kedua. Nah, ini seru nih ya. Pinter Ibu Linda ini. Pertanyaannya ngejebak kata. Teliti dia, kata demi Teliti kata. dia, makanya jadi pengacara. Dia jadi Iya. ini. Ibu Linda. Oke. Yang kedua, ya, siapakah yang kandidat kedua? Kita spin lagi. Rudi nih, jangan-jangan nih. Siapakah dia? Ayo. Pak John Terry. Nama Anda adalah suatu keberuntungan ya. Oke. Pak John, Bu Rona, Bu Aeng, Bu Lena, Bu Lina, Bu Lince, Bu Linda lagi, Bu Lisa, Pak Arthur. Pak Waduh, Oke, luar Pak biasa. Arthur. Oke, jangan kalah sama Bu Linda ya. Pak Arthur gampang. Apa bahasa Cina? Bahasa Cinanya aneka macam sayur. Capcay. Capcay. Bener ya? Bener capcay. Ini pertanyaannya. Bagus sekali nih. Oh, berarti ini menandakan Pastor Arthur suka makan. Terlihat dari badannya ya. Iya. Luar biasa pakaiannya Pak John. Bagus sekali. Selamat untuk Pastor Arthur dan Linda. Selamat, Kaki Bu Arthur. Lena. Selamat, Halo. Linda, selamat Pak Arthur. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya mau bikin empat orang gitu ya. Cuman karena saya yang bikin pertanyaannya bingung, takut domelin kalau susah-susah. Baik, terima kasih waktunya. Sampai ketemu hari Senin ya. Terima kasih Pastor Arthur atas firman Tuhannya. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Berkati. Semua ya. Bye. Terima kasih Bapak Ibu. 1, 2, 3.